kejahatan narkoba. Pelakunya orang asing, kemudian melarikan diri ke Indonesia. Kemudian untuk money laundry, pelakunya orang Indonesia melarikan diri ke luar negeri. Itu kan masing-masing negara punya hukum sendiri, pidana, perdata, pasal-pasalnya beda. Nah, di sini hukum internasionalnya yang terkait ekstradisi, saya mohon penjelasan dari Ibu. Contohnya yang tadi untuk yang terkait eksekusi, karena seringkali terjadi pelaku kejahatan sudah dilaporkan, penegak hukum berupaya, cuman karena ada upaya penegakan HAM misalnya, prosedurnya jadi lebih panjang. Bagus banget Bu Mardiana, terima kasih pertanyaannya. Ini semoga menjadi stimulus buat Bapak Ibu yang lain ya. Kalau salah satu kelemahan dari hukum internasional yaitu terkait tidak adanya aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian kasus-kasus. Konteks penegak hukum ini adalah seperti halnya para penegak hukum dalam hukum nasional masing-masing negara. Seperti misalnya penyelidik, penyidik, dan lain-lain sebagainya. Nah, kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas ini kemudian diturunkan salah satunya menjadi perjanjian ekstradisi di antara dua negara. Gitu. Kejahatan lintas batas, cybercrime, money laundering, corruption, korupsi, kemudian crimes against humanity, kejahatan hak asasi manusia, ada 6 kalau nggak salah. Salah satu bentuk konkret dari penanganan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas disebut dengan mutual legal assistance atau yang disebut dengan MLA. Nah, MLA ini sebenarnya adalah bentuk lebih konkret, lebih praktis mengenai SOP teknis tentang perjanjian ekstradisi terkait dengan penanganan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas. Kejahatannya di sini di Indonesia, ya, tapi ternyata pelakunya di Indonesia, tapi ternyata akibatnya dari luar negeri, ada di luar, atau pelakunya ada di luar, tapi akibatnya ada di Indonesia. Karena ada perbedaan hukum acara, perbedaan sistem hukum common law, civil law, dan lain sebagainya, maka MLA ini menjadi sangat penting. Namun demikian, masih banyak negara-negara yang belum mengadop konsep dari mutual legal assistance ini. Yang tadinya sudah ada konvensi internasional mengenai mutual legal assistance yang kemudian harus diturunkan oleh negara-negara dalam rangka hukum kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas, tapi sampai saat ini masih menjadi PR. Belum banyak negara yang memang mengadopsi atau meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan mutual legal assistance ini di negara masing-masing. Nah, itu baru kelemahan pertama. Kelemahan berikutnya adalah ketika suatu negara belum melakukan ratifikasi mengenai mutual legal assistance ini, maka tidak bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga MLA misalnya setingkat ASEAN, pembentukan lembaga MLA setingkat Asia Pasifik, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kendala dalam rangka penegakan hukum yang bersifat lintas batas. Apakah kejahatan yang memang dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat lintas batas, atau memang hanya kejahatan-kejahatan yang bersifat lokal, tapi kebetulan pelakunya ada di negara mana. Dan sekali lagi, kalau kita bicara mengenai perjanjian ekstradisi, harus memang dari dua negara tersebut yang melakukan perjanjian ekstradisi terkait dengan pemindahan pelaku-pelaku kejahatan yang kebetulan ngungsi. Kalau misalnya pelakunya lari, tapi di negara itu tidak ada MLA dengan Indonesia, kan artinya terhambat ya untuk hukum acaranya ya Bu ya. Betul sekali Bu. Itu negara yang didatangi oleh penjahat itu nggak bisa bekerja sama, itu nggak ada sanksi atau apa ya Bu ya? Karena itu dikembalikan lagi pada aspek kedaulatan negara. Kedaulatan itu adalah kewenangan negara untuk mengatur orang. Orang itu adalah warga negara dia dan warga negara asing yang ada di dalam wilayahnya. Ya, ibarat kata ini udah masuk ke negara saya, emang saya langsung percaya begitu saja ketika ada orang lain yang mengetok pintu rumah saya dan mengatakan bahwa ini adalah penjahat. Nah, ya, sederhana gitu. Iya, jadi orang itu melakukan kejahatan di negaranya, kan penjelasannya kan badannya harus ada di sini kalau melakukan kejahatannya. Betul. Dia menghindari keluar, contohnya paling dekat Singapura. Iya. Singapurnya apa karena nggak ada MLA atau tadi memang iya, one of datang ke sini, iya. One of jadi salah satu
Iya, jadi dilema, betul sekali. Jadi dilema yang dan saat ini memang aspek sovereignty atau kedaulatan itu eh ini rumah gue ya, kalau bahasa saya itu gitu ya. Jangan sembarangan untuk masuk begitu aja gitu. Walaupun menurut negara Indonesia ada pelaku kejahatan yang masuk ke negara Singapura misalnya. Tapi belum tentu Singapura memaknai bahwa dia adalah penjahat gitu loh. Memaknainya kan jadi ada perbedaan itu ya, ada perbedaan kriteria yang harus dipahamkan. Solusi yang paling mendekati kalau ada kasusnya dengan diplomasi. Oke. Gitu. Nah, ada namanya penyelesaian sengketa secara damai dan ada penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini diplomasi itu dengan cara damai. Nah, tapi damainya bentuknya seperti apa ya? Pada akhirnya dikembalikan lagi ke negara. Gitu. Tergantung kebutuhan dia terhadap si pelakunya tersebut. Damai ya Bu kalau menurut